Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan serta didik Bapak Dr. Andes Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kasus perilaku penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Yang pertama, pemateri 1, Saudari Juliani, pemateri 2, Kiana Dwi Lestari, pemateri 3, Nabila Isnazianti, pemateri 4, Nolina Yulianti, pemateri 5, Fitriani. Dan adapun saya, Raffi Ridho Rabani, sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini. Kepada Saudari Juliani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan pengertian perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat maupun di suatu kelompok atau bahkan aturan yang telah diinstitusikan, yaitu peraturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Juliani. Selanjutnya pemateri 2, Kiana Dwi Lestari, dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu bentuk-bentuk perilaku menyimpang dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, bentuk penyimpangan yaitu ada penyimpangan individual dan juga penyimpangan bersama atau bisa disebut dengan penyimpangan kolektif. Yang pertama, penyimpangan individu itu ada beberapa. Yang pertama seperti penyalahgunaan narkoba, kedua pelacuran, ketiga penyimpangan seksual atau homo, lesbi, biseksual, dan lain-lain. Yang keempat, tindak kriminal atau kejahatan. Yang kelima, gaya hidup wanita berpakaian minimalis di tempat umum. Yang kedua yaitu penyimpangan bersama atau yang biasa disebut dengan penyimpangan kolektif. Bentuk-bentuknya yang pertama, tindakan kenakalan seperti kebut-kebutan di jalan, berbuat onar, dan lain sebagainya. Yang kedua, tawuran atau perkelahian antar kelompok. Yang ketiga, tindak kejahatan berkelompok atau komplotan, contohnya perampok, bajai loncat, penjajah, dan lainnya. Yang keempat, penyimpangan budaya, yaitu suatu bentuk ketidakmampuan seseorang menyerap budaya yang berlaku sehingga bertentangan dengan budaya yang ada di masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Viana Dwi Lestari. Selanjutnya pemateri ketiga, Nabila Isnazianti, dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perilaku menyimpang bagi pelaku dan masyarakat. Penyimpangan sosial memiliki dampak yang signifikan baik bagi pelaku sendiri maupun masyarakat. Dampak bagi diri sendiri yaitu yang pertama, permasalahan di bawah tujuan. Pelaku perilaku menyimpang seringkali mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan hidup mereka. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial seringkali menghambat mereka dalam mencapai kesuksesan profesional, pendidikan, ataupun hubungan interpersonal. Yang kedua, kesehatan mental dan fisik. Perilaku menyimpang dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan fisik, stres, kecemasan, dan depresi, yang seringkali menjadi akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan. Perilaku menyimpang seringkali mengalami kurang kepercayaan dari orang lain, termasuk keluarga, teman, dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan mereka merasa terlindungi dan tidak dapat mendapat dukungan yang mereka butuhkan. Yang keempat, tidak menguntungkan dalam mencari pekerjaan. Perilaku menyimpang dapat menyebabkan perilaku tersebut mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, yang seringkali majikan lebih berhati-hati dalam mempekerjakan individu yang memiliki riwayat perilaku menyimpang. Yang kedua, dampak bagi masyarakat. Ketidakstabilan sosial. Masyarakat seringkali mengalami ketidakstabilan sosial akibat perilaku menyimpang. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, peningkatan kemiskinan, dan penurunan kesejahteraan sosial. Yang kedua, pengaruh pada kebijakan publik.
Perilaku penyimpang dapat mempengaruhi kebijakan publik seperti kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan kebijakan kriminal. Masyarakat seringkali menggunakan perilaku menyimpang sebagai alasan untuk mendukung kebijakan yang lebih ketat yang dapat mempengaruhi hak-hak individu dan kebebasan. Dengan demikian, perilaku menyimpang mempunyai dampak yang luas dan mendalam bagi diri pelaku sendiri maupun masyarakat sekitar. Penting bagi individu dan masyarakat untuk memahami dampak ini dan bekerja sama untuk mengatasi perilaku menyimpang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila atas pemaparan materinya. Selanjutnya kepada pemateri 4, Nurlina Yulianti, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai contoh kasus perilaku menyimpang di masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tak bisa begitu saja lepas dari norma ataupun peraturan yang berlaku di masyarakat. Namun, tidak selamanya berbagai norma dan aturan di masyarakat akan ditaati oleh setiap individu. Jika saja seluruh anggota masyarakat menaati norma dan aturan tersebut, tentu kehidupan akan selalu aman dan damai. Fenomena ketidakpatuhan individu ini dalam suatu masyarakat terhadap norma dan aturan yang berlaku bisa ditemukan di berbagai tempat. Nah, gejala ini kerap disebut sebagai perilaku menyimpang. Contohnya itu adalah yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kedua, melakukan tindak kriminal yang mencoreng nama baik keluarga, yang ketiga, mabuk-mabukan akibat minuman keras, yang keempat, merusak fasilitas umum, dan yang kelima, merampok sambil melukai orang lain. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurlina Yulianti. Selanjutnya kepada pemateri 5, Fitriani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu cara mengatasi perilaku menyimpang. Dalam upaya menanggulangi perilaku menyimpang, salah satu cara yang tepat adalah pembinaan moral yang terjadi melalui pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan sejak kecil. Pembiasaan atau pengalaman individu dengan berangsur-angsur sesuai dengan pertumbuhan kecerdasannya, dan sesudah itu individu dapat diberi pengertian-pengertian tentang moral. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fitriani atas pemaparan materinya. Baiklah, selanjutnya kami di sini membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menaruh pertanyaannya yang telah kami sediakan di e-learning. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini. Operator, tolong. Baik, kesimpulannya yaitu perilaku penyimpang merupakan tindakan yang melanggar norma-norma sosial seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan. Faktor penyebab dapat berasal dari individu, keluarga, lingkungan, dan budaya. Perilaku penyimpang berdampak negatif, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif. Kasus perilaku penyimpang dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kompleksitas manusia dan perbedaan norma sosial. Perilaku tersebut dapat memiliki berbagai konsekuensi dan memerlukan strategi intervensi yang tepat. Dengan memahami kasus-kasus ini, masyarakat dapat memperkuat norma sosial dan nilai-nilai positif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Maaf bila banyak salah kata ataupun banyak kekurangan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.